Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya yang membahas tentang tip, trik maupun strategi menembus PTN jalur senam PTN. Perlu kita ingatkan kembali bahwa anak diterima masuk PTN jalur senam PTN itu bukan karena dia menduduki ranking 1, ranking 2, 3 atau menduduki ranking paralel 1 atau mungkin 3 atau mungkin 4. Ya, ada 4 itu belum tentu menjamin. Karena apa? Hampir setiap tahun ada anak yang menduduki ranking paralel atas, misalnya 2, misalnya bahkan 1, itu tidak diterima masuk PTN jalur senam PTN, mungkin karena dalam memilihnya, strategi menentukan pilihannya tidak pas. Dalam hal ini, saya ingin berbagi pengalaman dengan menggabungkan antara teori dengan pengalaman nyata, dan dengan menggunakan mempertimbangkan 3 aspek. Yang pertama, yaitu mengenai rekam jejak prestasi siswa. Dalam hal ini nanti akan saya membagi menjadi beberapa bagian yang meliputi A, yaitu kesesuaian antara mapel dengan jurusan yang diambil di PTN. Sekali lagi, kesesuaian antara mapel yang dimiliki siswa dengan jurusan yang diambil di PTN. Saya ambil sebagai contoh. Ada siswa namanya A, katakan. Siswa nama A ini, calon mahasiswa mau mengambil jurusan PTN di jalur senam PTN, itu mengambil jurusan di PTN favorit, yaitu jurusan teknik sipil. Semua tahu bahwa teknik sipil itu ada nilai yang dominan yang sangat dibutuhkan, yaitu antara fisika dan matematika. Berikutnya anak yang namanya A ini kebetulan rekam jejak nilai rapot semester 1 sampai semester 5, di semester 5-nya itu nilai MIPA, teknik sipil itu MIPA ya. Nah, untuk pelajaran MIPA, matematikanya 95. Kemudian fisikanya 94, biologi 90, kimia 91. Karena dia mengambil teknik sipil, maka kesempatannya memang sangat tinggi. Karena apa? Yang dibutuhkan oleh PTN dengan nilai yang paling dominan, paling konsisten, paling nonjol stabil di nilai rapotnya semester 1-5 itu memang fisika dengan nilai matematika. Tetapi manakala seandainya A ini mengambil jurusan FK, FKU atau FKG, maka kesempatannya sangat kecil. Kenapa? Tadi nilai untuk biologi dia 90, kimianya misalnya 91, meskipun matematikanya, fisikanya tinggi, meskipun matematika tinggi, maka kesempatan untuk diterima di FK bahkan FKG pun itu kecil. Karena banyak siswa yang mengambil jurusan FK itu mungkin biologinya sudah 94, sudah 95. Itu yang dimaksud dengan kesesuaian, semakin sesuai antara nilai yang dibutuhkan dengan prasyarat yang dikendaki oleh masing-masing perguruan tinggi negeri itu, maka semakin kesempatannya tinggi. Yang B, persaingan dalam pengambilan jurusan yang tersedia dengan kota yang ada. Saya ulangi, persaingan dalam pengambilan jurusan yang tersedia dengan kota jatah yang ada. Misalnya begini, sekolah X itu hampir setiap tahun siswa-siswanya yang diterima di jurusan teknik sipil di perguruan tinggi favorit di Surabaya itu jumlahnya antara 1 dan 2, 1 dan 2, maksimal 2. Kemudian pada tahun ini misalnya jumlah siswa yang mau dari sekolah X itu yang mau daftar ke teknik sipil itu jumlahnya ada 4.
jumlahnya ada 4 anak. Padahal kota yang tersedia itu antara 1 dan 2. Berarti di sini ada 2 anak yang tidak aman. Nah, terus kemudian cara menentukannya gimana? Cara menentukan antara 2 anak yang tidak aman, kita melihat nilai kesesuaiannya. Yaitu misalnya nilai karena teknik sipil, maka yang kita lihat yang secara khusus yaitu antara fisika dan matematika. Di antara 4 anak ini nilai fisika dan nilai matematikanya yang paling stabil, yang paling tinggi mana? Misalnya ketemu anak A dan B, maka anak yang C dan D ini tidak aman. Tentu saja tidak aman, karena jatahnya 2 maksimal itu ya, tidak aman. Kalau tidak aman, resikonya nanti mungkin tidak diterima. Nah, untuk itu biasanya pihak sekolah itu memberikan satu warning, suatu peringatan. Misalnya, Mas, Mbak, Anda tidak aman kalau mengambil jurusan ini di PTN favorit di Surabaya. Karena Anda punya saingan 2 anak, ini nilainya dipaparkan, kemudian diberi contoh lagi, ini dokumen alumni kalian yang tahun kemarin sebelumnya di teknik sipil, rentangan nilainya seperti ini. Kalau misalnya anak tersebut tetap ngotot, biasanya begitu karena idealis begitu ya. Nah, saya yakin Pak, nanti belum tentu mungkin saya akan diterima. Itu hak anak, intinya sekolah tidak akan pernah melarang, cuma sekolah itu hanya memberikan satu gambaran bahwa posisi Anda itu tidak aman. Kenapa tidak mengambil jurusan misalnya teknik sipil di PTN yang grade-nya agak bawah? Ingat, ini senam PTN kotanya sangat terbatas. Kalau Anda ingin pilihan yang sangat idealis menurut Anda, ya nanti masih ada kesempatan SBMPTN. Yang D, konsistensi nilai semester 1 sampai 5 jika dibandingkan dengan siswa yang mengambil pada jurusan yang sama. Maksudnya apa? Misalnya ada 3 anak mengambil jurusan statistika di perguruan tinggi favorit Surabaya. 3 anak. Kotanya misalnya 1, 3 anak. Berarti dia di sini yang tidak aman biasanya 2. Bagaimana untuk menilai, untuk melihat ketiga anak ini mana yang nilai yang paling tinggi, yang paling konsisten? Maka dengan melihat, kalau misalnya statistika itu kan yang dibutuhkan kan matematika, jadi matematikanya. Di antara 3 anak ini nilai yang konsisten, yang ajak, yang cenderung grafiknya naik mulai dari semester 1, 2, 3, seandainya katakanlah bahwa nilainya sama, kebetulannya sama gitu ya. Di antara yang paling konsisten mana? Kan ada anak yang nilainya barangkali setelah 95 turun 93, turun lagi menjadi 92, naik lagi menjadi 19. Tapi ada anak yang barangkali nilai matematikanya 91, 92, 93, naik secara itu konsisten itu ya. Jadi jadikan pertimbangan, maka yang aman yang konsisten. Semakin konsisten maka kesempatannya untuk diterima semakin tinggi. Bukan berarti kalau nilai turun itu kesempatan untuk diterima di PTN itu tidak ada, enggak. Memang masih ada anak yang nilainya turun, meskipun itu di perguruan tinggi di PTN terfavorit di Bandung, turun pun bisa, asalkan sudah mendekat kepala 9. Misalnya 97 turun 96, ternyata ada yang bisa diterima. Itu kenyataannya demikian. Yang terakhir E, mengenai masalah piagam yang dimiliki siswa. Biasanya masing-masing PTN itu biasanya beri prasyarat untuk pada anak-anak yang mempunyai piagam untuk mencantumkan sebanyak 3 piagam yang dimiliki. Misalnya punya 10, dia di antara 10 piagam itu misalnya maksimal harus dipilih 3, tentu saja dari urutan yang menurut siswa tersebut yang paling tinggi. Minimal piagam itu dipunyai anak itu persyaratannya menduduki ranking 1, 2, dan 3 tingkat kota maupun kabupaten. Ini pengalaman nyata.
Pernah ada anak yang beranggapan bahwa Pak SMA PTN-X itu sangat menghargai piagam dibandingkan dengan nilai akademik. Karena pihak sekolah sudah punya catatan yang bertahun-tahun dihafal. Nah, kemudian anak tersebut kemudian daftar, kalau tidak salah itu di FK ya. Jadi di FK itu kebetulan ada misalnya 7 anak yang mendaftarkan FK untuk menyeleksinya, padahal faktanya hanya 1 dan 2. Untuk menyeleksinya ada yang misalnya ngotot mengatakan bahwa piagam itu menurut alumni itu memang, menurut PTN itu memang sangat dominan dalam memberikan nilainya sangat tinggi. Ternyata tidak demikian sama sekali. Setelah kita mencoba, ternyata nilai yang diterima tetap nilai yang dominan adalah nilai dari nilai akademik pelajaran. Misalnya kalau FK ya secara otomatis ya biologi dan kimianya. Piagam itu satu contoh. Dan memang kalau saya melihat memang piagam itu punya nilai yang berbeda-beda tergantung dari masing-masing PTN. Memang ada yang memberikan nilai tinggi, ada yang memberikan nilai sedang, ada yang memberikan nilai biasa saja.